Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Jalan Hijrah Channel. Setiap orang memiliki garis takdir seperti halnya rezeki, jodoh maupun kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagai besar, orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan berlimpah. Pada kenyataannya, masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang yang dikejar-kejar rezeki dari manapun asalnya atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut akan dijelaskan 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Yang pertama, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji, karena dengan memberikan sedekah harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Bolehkah kita bersedekah dan berharap ke Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan. Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuk tidak menguntungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Dari ayat di atas telah jelas dijelaskan dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan azab. Orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang kita perbuat. Lalu
Apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah SWT bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah SWT berfirman, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan baik kepadamu dunia sampai waktu yang telah ditentukan, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan suatu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah SWT. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah SWT. Sebagaimana sebuah ungkapan manjada wajadah, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah SWT. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati kepada Allah SWT. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakan, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi kepada seekor burung yang pergi dalam perjalanan keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah SWT sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah SWT, insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.